Anggota eksekutif sepak bola Korea Selatan ke-55 sudah selesai diumumkan. Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA Chung Mong-kyu menunjuk Kim Sung-hee sebagai direktur eksekutif. Mereka juga mengumumkan 27 nama anggota eksekutif baru termasuk wakil presiden, ketua komite, dan juga anggota dewan. Ini berdasarkan kongres delegasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 April yang lalu. Dewan eksekutif ke-55 diisi banyak sosok yang berpengalaman di sepak bola, termasuk mereka yang sempat menjadi pelatih dan juga pemain. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong akan bertugas sebagai utusan untuk kerjasama eksternal. Selain itu ada Park Hang-seo yang sempat menjadi pelatih timnas Vietnam, akan menjadi sosok yang bertugas mendukung tim nasional Korea Selatan. Beberapa akademisi dan juga mantan atlet masuk dalam daftar wakil presiden yang diisi oleh 5 orang tersebut. Nama-nama yang masuk daftar berdasarkan pencalonan yang dilakukan oleh organisasi profesi. Shin Cheong-sik, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jeonnam yang mewakili 17 asosiasi provinsi, dan Kim Byung-ji, Presiden Gangwon FC yang mewakili Kilik adalah wakil presiden. Mantan pelatih tim nasional Vietnam Park Hang-seo ditunjuk untuk mendukung tim nasional di semua tingkatan. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Sintayong ditunjuk untuk kerjasama eksternal. Profesor Emeritus Universitas Sejong Lee Yong-soo ditunjuk untuk perencanaan dan administrasi, termasuk visi dan strategi asosiasi. Tulis laporan STN News. Dari 27 sosok yang akan bertugas, 5 diantaranya akan menjadi wakil presiden. 1 sosok yakni Kim Sung-hee akan menjadi direktur eksekutif. 8 anggota masuk dalam subkomite, dan selanjutnya ada board of director dengan diisi 13 orang. Berikut daftar lengkap anggota eksekutif Asosiasi Sepak Bola Korea ke-55. Shin Cheong-sik, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jeonnam. Kim Byung-ji, Presiden Gangwon FC. Lee Yong-soo, Profesor Kehormatan Universitas Sejong. Park Hang-seo, mantan pelatih tim nasional Vietnam. Sintayong, mantan pelatih tim nasional Indonesia. Sintayong buka-bukaan kepada media asal Korea Selatan soal pengalamannya melatih timnas Indonesia. Ya, Sintayong telah melakoni banyak momen manis dan juga pahit selama melatih timnas Indonesia selama 2019-2025. Sintayong juga jadi satu-satunya pelatih yang meloloskan timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2 kali beruntun. Selain itu, dirinya juga mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kebersamaan Sintayong hanya bertahan 6 pertandingan saja. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku momen paling indahnya saat timnas Indonesia membukukan kemenangan perdana di ronde ketiga atas Arab Saudi, yakni pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menang 2-0 melalui 2 gol Marcelino Ferdinand. Kemenangan tersebut menjaga momentum Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Sintayong usai momen kemenangan atas Arab Saudi mengaku sudah menyiapkan skenario ambisius untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut percaya diri bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui finish sebagai runner-up ronde ketiga. Pasalnya peta persaingan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sampai laga ke-6 masih sangatlah ketat. Kala itu timnas Indonesia cuma tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang pasukan Garuda untuk lolos sangatlah terbuka mengingat faktor materi pemain. Namun harapan tinggallah harapan. Sintayong menerima surat pemecatan dari PSSI pada tanggal 6 Januari 2025 saat ronde ketiga menyisakan 4 pertandingan. Di bawah Patrick Kluivert sebagai pelatih baru kans timnas Indonesia untuk lolos langsung semakin jauh. Hal ini terjadi usai timnas Indonesia dihajar Australia 1-5 dan juga menang 1-0 atas Bahrain. Saat ini timnas Indonesia tertinggal 4 poin dari Australia dan juga 2 poin dari Arab Saudi. Sintayong angkat bicara soal pemecatannya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pelatih 54 tahun tersebut tidak menyesal usai menerima kabar menyakitkan dari PSSI. Dirinya bangga bisa meninggalkan Indonesia dengan cerita dan juga hasil yang baik. Selain itu, dirinya juga banyak berterima kasih kepada para penggemar dan pemain timnas Indonesia selama ia melatih di sana. Itu sudah berlalu, ujar Sintayong dari News Daily. Kami sudah bersama selama 5 tahun. Saya meninggalkan Indonesia dengan hasil yang baik dan citra yang baik. Kalau dipikir-pikir lagi, saya tidak menyesal sama sekali. Saya hanya ingin membawa pulang kenangan indah. Saya sangat berterima kasih kepada para penggemar dan pemain Indonesia. Saya harap mereka mengingat saya dengan baik, ujar Sintayong.
Ya, Sintayong menceritakan bahwa perjuangan mengubah timnas Indonesia berlangsung sangatlah sulit karena sejumlah faktor. 5 tahun itu sangat bertolak belakang. Jujur saja awalnya memang sulit, ujar Sintayong. Saya harus beradaptasi dengan sepak bola dan budaya Indonesia. Saat COVID-19 datang, saya juga sangat sulit. Saya mencoba memahami dan beradaptasi dengan sepak bola dan budaya Indonesia. Hasilnya, keadaan menjadi lebih baik. Para pemain mengikuti apa yang ingin saya lakukan dengan baik. Supporter Indonesia juga menerima saya. Sejak saat itu saya sangat senang, ujar Sintayong. Timnas U17 Indonesia mengantongi catatan bagus sejak memasuki arena kompetisi level Asia. Nova Arianto telah membentuk Timnas U17 Indonesia generasi Evandra Florasa dan juga kawan-kawan sejak 2024. Garuda Asia memang gagal jadi juara di turnamen Piala AFF U16 2024 dengan skuad ini. Kala itu tim asuhan Nova Arianto finish sebagai peringkat ketiga. Namun Timnas U17 Indonesia justru sanggup bersinar di kompetisi level Asia. Pembuktian tersebut tersaji sejak babak kualifikasi. Pada babak kualifikasi yang digelar di Kuwait, Timnas U17 Indonesia sukses mengamankan 1 tiket ke putaran final. Skuad Garuda Asia finish dengan status runner-up terbaik. Meskipun begitu, catatan merah putih di babak kualifikasi sangatlah fantastis. Timnas U17 Indonesia tidak kebobolan selama babak kualifikasi. Mereka juga lolos tanpa tersentuh kekalahan. Evandra Florasa dan kawan-kawan berhasil mengantongi 2 kemenangan dan juga 1 hasil imbang dalam 3 pertandingan. Timnas U17 Indonesia menang atas Kuwait 1-0 dan Kepulauan Mariana Utara 10-0. 1 hasil imbang terjadi saat ditahan Australia 0-0. Hasil tersebut berlanjut di fase grup Piala Asia U17 2025. Mereka membuka perjalanan saat menantang salah satu tim terkuat favorit juara, yakni Korea Selatan. Namun Korea Selatan berhasil dikalahkan oleh perlawanan gigih Matthew Baker dan juga kolega. Perjalanan Timnas U17 Indonesia berlanjut ketika membungkam Yaman. Pasukan Garuda Asia berhasil menghancurkan perlawanan Yaman dengan skor 4-1. Kebobolan 1 gol Timnas U17 Indonesia hanya tercipta dari titik putih. Dan kemenangan ini mengunci 1 tiket ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus putaran final Piala Dunia U17 2025. Skuad Garuda Asia juga mengunci tiket ke babak perempat final dengan status sebagai juara grup C meski menyisakan 1 laga lagi. Meskipun begitu, Timnas U17 Indonesia harus tetap jaga fokus pada laga pamungkas Timnas U17 Indonesia menantang Afghanistan. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto angkat bicara soal persiapan laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025 lawan Afghanistan. Timnas U17 Indonesia bakal menghadapi Afghanistan di Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium Jeddah pada Jumat 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini sudah tidak menentukan bagi kedua tim. Timnas U17 Indonesia sudah mengamankan tiket lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Dan tim asuhan Nova Arianto tersebut bahkan sudah dipastikan mengunci status sebagai juara grup C. Pencapaian ini membuat Indonesia berhasil lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Nasib bak bumi dan langit dialami oleh Afghanistan. Afghanistan sudah dipastikan tersingkir dari fase grup meski masih menyisakan 1 pertandingan. Afghanistan kalah dalam 2 laga perdana fase grup. Tim asuhan Elias Manusar tersebut kalah 0-2 dari Yaman dan juga 0-6 dari Korea Selatan. Meskipun sudah tidak menentukan, Nova Arianto pantang untuk turunkan gigi saat menatap laga terakhir grup C. Pasalnya, jalannya turnamen masih jauh sampai fase akhir. Karena itu pelatih 44 tahun tersebut ingin tetap tampil serius saat menantang Afghanistan. Kami memiliki skuad yang sangat berbakat dalam hal kekuatan mental dan fisik yang tampil sangat baik dalam 2 pertandingan pertama mereka, kata Nova Arianto. Namun turnamen ini masih jauh dari kata sempurna dan kami harus fokus sepenuhnya pada pertandingan mendatang, ujarnya. Meskipun begitu, Nova Arianto tetap akan menurunkan pemain yang belum tampil selama turnamen Piala Asia U17 2025. Hal ini bertujuan agar para pemain bisa merasakan atmosfer di turnamen internasional. Ada peluang Timnas U17 Indonesia untuk rotasi 11 pemain utama saat lawan Afghanistan. Pasalnya, pada 2 laga perdana Nova Arianto tidak mengubah susunan 11 pertama. Kami akan mencoba beberapa pemain yang belum berkompetisi di Piala Asia U17 ini, ujar pelatih 44 tahun tersebut. Karena ini akan memberi mereka kesempatan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan saat mereka bermain di panggung internasional, ujarnya.
Matthew Baker menjadi satu-satunya pemain abroad yang dipanggil ke skuad timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025. Pemain 15 tahun tersebut tampil untuk klub besar asal Australia, Melbourne City. Dirinya jadi andalan Nova Arianto selama Piala Asia U17 2025. Matthew Baker tak tergantikan dalam 2 laga fase grup. Matthew Baker tampil pada laga perdana lawan Korea Selatan dan juga Yaman. Pemain kelahiran Melbourne tersebut tampil kokoh sebagai bek tengah dalam formasi 3-4-3. Matthew Baker berhasil mengantar timnas U17 Indonesia menyapu bersih 2 kemenangan. Pencapaian tersebut membuat Garuda Asia berhasil mengunci 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Di samping itu, pencapaian tersebut membuat klub Melbourne City melempar pujian setinggi langit. Matthew Baker telah berperan penting bagi timnas Indonesia U17, tulis Melbourne City dalam laman resminya, membantu tim mengamankan ke Piala Dunia U17 2025 setelah 2 kemenangan mengesankan. Baker telah bermain di setiap menit turnamen sejauh ini, dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan U17, diikuti dengan kemenangan telak 4-1 melawan Yaman U17, imbuh Melbourne City. Ya, tentu Matthew Baker telah menjadi andalan timnas U17 Indonesia. Matthew Baker bermain tenang dalam mengawal lini pertahanan. Posisinya sulit untuk dilewati oleh pemain depan lawan. Kehadirannya membuat timnas U17 Indonesia baru kebobolan 1 gol. Grup C masih menyisakan 1 slot lagi untuk tiket ke babak perempat final. Slot yang tersisa bakal diperebutkan melalui duel sengit Korea Selatan versus Yaman. Inilah jadwal siaran langsung timnas U17 Indonesia versus Afghanistan di laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia bakal menghadapi Afghanistan di Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium Jeddah pada Jumat 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini akan disiarkan langsung di RCTI dan juga Vision Plus pada Jumat 11 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.